Iya, iya, iya. Boleh tanya Mas, Ya. apakah hari ini sudah sesuai dengan cita-cita waktu kecil? Oh, cita-cita sih waktu kecil saya cita-citanya jadi guru, Pak. Waduh, luar biasa. Kenapa jadi guru? Itu passionnya dah, passionnya. Panggilan hati nurani, pengen jadi guru. Ya. Apa itu? Dipengaruhi apa? Melihat apa gitu? Kalau waktu zaman-zaman sekolah kan lihat kalau sebagai guru tuh kayaknya bisa mencerdaskan anak bangsa gitu, Pak, bisa mendidik, istilahnya memberikan ilmu kita kepada murid-murid. Oh, ya. Ya, sebagai ibadah juga gitu, Pak. Kenapa tidak di ini? Tidak sekolah guru, sekolahnya? Eh, Sempat pikiran kuliah cuman terbawa arus. Oh, gimana tuh? Iya, Nah, iya. ini. Kalau waktu muda kan ya biasa gitu, Pak. Ya, ya. Eh, Jadi sekolah terakhir di mana? Oh, tadi saya SMA SMA di mana? di Subang. Oh, Subang. Subang Jawa Barat. Apa? Kuningan, Subang Kuningan. Oh, Subang Kuningan ada ya? Ada. Di daerah mana? Sebelah mana? Dekat apa? Cijaho? Batasan ini mau ke Jawa Tengah tuh, Pak. Oh, Subang namanya ya. Iya, Subang Kuningan. Nah, kira-kira apa penyebab daripada tidak tercapainya cita-cita? Ya. Tapi sekarang umur berapa nih? Masih ada waktu? Masih 30-an. Oh, masih bisa tuh. Iya. Kalau dulu sih terbentuknya biaya juga, Pak. Jadi gini Mas, semua orang sukses itu karena boleh tidak sependapat ya, Iya. Tidak menerapkan tuyul. Iya. Tuyul bukan binatang yang cari duit, itu kan singkatan. Jadi yang pertama, temukan passion hidup Anda. Jadi passion itu sesuatu yang membuat kita senang begitu. Seperti Mas tadi itu, Iya. passionnya jadi guru. Iya. Tapi diuji oleh zaman nih, oleh waktu, betul nggak? Gitu, bisa beralih kan? Nah, jadi banyak orang yang karirnya mentok, tidak naik-naik karena salah satu faktor utamanya itu pekerjaan yang dipilih itu tidak sesuai dengan passion, Mas. Iya. Jadi kalau sesuai dengan passion itu mampu mengerahkan seluruh pikiran, perasaan, dana untuk sesuatu yang disenangi. Itu tabiat manusia. Dia akan mengerahkan semuanya yang ada, yang dimiliki oleh dirinya itu untuk sesuatu yang senangannya. Jadi tuh, maka masih ada waktu nih kalau umur 35 tahun. Nah, karena kalau sesuai dengan passion itu insya Allah sukses. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, itu ulat. Jadi ulat itu sekarang harus melibatkan teknologi. Ya, salah satu contohnya dulu taksi Bluebird itu luar biasa hebatnya. Kalau misalnya dia masuk ke wilayah baru pasti didemo. Nah hari ini dia mendemo apa? Grab, Gojek, karena terkalahkan karena teknologi yang tidak dipakai begitu. Nah itu kita juga seperti itu, tukang beca sekarang dikalahkan oleh Grab, Gojek ya di mana-mana. Nah kalau kita tidak melek teknologi ya akan tergusur oleh zaman begitu ya. Di bank-bank juga sekarang sudah pakai. Nah itu ulat. Kemudian Y-nya itu yakin usaha sampai. Nah yakin usaha sampai dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi sih Mas kalau pengen jadi guru gaulnya sama guru lagi nih. Jadi kata psikologi itu kepribadian seorang itu dipengaruhi oleh 4, ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Nah kira-kira si Mas tadi saya simak itu berarti lingkungan ya, teman-temannya terbawa arus. Yakin usaha sampai, masih ada waktu Mas kalau memang itu sebuah impian ya. Kemudian yang kedua itu unggul. Manusia itu akan unggul apabila dia punya 4 karakter. Yang pertama kritis. Jadi segala sesuatu itu diolah dulu Mas, diolah dulu, jangan ditelan begitu saja. Termasuk ke dalam kebencian dan kesukaan terhadap seorang. Biasa-biasa jangan terlalu begitu ya. Dulu Pak JK itu ketika baru ribut Jokowi mau nyalonin presiden, wah itu baru kemarin sore, tahu-tahu jadi wakilnya tuh. Hidup tuh begitu, lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Kemudian yang kedua harus kreatif. Ini yang saya pegang nih HP itu hasil orang kreatif. Tadinya nggak ada. Mas bayangkan misalnya masih ada umur berapa ya? 10 tahun.
telepon sama orang, teleponnya ini pesawatnya nggak pakai kabel, kayaknya nggak kepikir tuh. Iya. Sekarang kejadian tuh, ini orang hebat. Tapi ini orang ciptanya orang Yahudi mas, kita kalah semua. Nah itu, jadi kreatif, kemudian kolaborasi. Kata Habibie presiden kita itu, kalau orang mau hebat itu pertama harus paling jago di bidangnya. Habibie ini pesawat, kemudian harus bisa kerjasama. Nah kerjasama itu sama dengan sholat berjamaah tuh, kerjasama. Nah kerjasama itu dibangun kalau kita tahu watak kita dan tahu watak orang lain gitu, sehingga saling memahami gitu. Ya itu yang saling memahami susah. Mas di sini teman kerja harus tahu watak orang sehingga bisa mensikapinya. Nah itu. Kemudian sudah kolaborasi, komunikatif. Nah komunikatif ini si A menjelaskan kepada B itu harus sama apa yang pesan disampaikan oleh si A kepada B. Nah itu orangnya hebat tuh komunikasinya. Ada yang menggebu-gebu, ada yang santai tapi menusuk begitu ya. Kalau menggebu-gebu itu Surya Paloh. Hebat tuh, saya juga salut. Saya tidak melihat latar belakang apa. Kayak Bung Karno tuh, Bung Karno. Tapi ada juga yang pelan tapi nancap gitu. Ya, seperti Anies Baswedan tuh sama orang Kuningan ya. Tidak menggebu-gebu tapi enak gitu. Itu beda-beda jenisnya. Nah, komunikasi itu bisa dipelajari, Mas. Bisa dilatih. Asal kitanya ini aja sabar begitu. Nah itu sudah 4 Kak ya. Sudah U, nah, yang terakhir L. Nah ini langgeng. Langgeng itu konsisten. Jadi Mas kalau mau membangun karir di guru ya guru gitu, jangan pindah-pindah kecuali sudah puncaknya. Iya. Kayak Gus Dur ketua PNU puncak, pindah apa ini ke presiden. Amin Rais sudah profesor dan pindah ke ketua MPR gitu. Kalau sudah tinggi sih ya gampang. Begitu, jadi harus langgeng. Langgeng itu terus aja. Kalau ibarat menggali sumur itu jangan pindah-pindah 3 meter nggak ketemu, pindah nggak ketemu. Itu di daerah Tanus di negara Arab Saudi dan RRC itu ngebor airnya buat tanah yang tandus 1 kilometer mas, luar biasa. Yang saya tahu itu buat gula ya, tebu itu 350 di Indonesia, dia 1 kilometer dalamnya, sehingga merubah yang tadinya tanah tandus itu bisa subur karena dikasih air yang ngebornya 1 kilometer. Begitu mas. Jadi tuyul di situ seperti itu. Ada yang mau sampaikan? Yang kedepannya masih nggak berharap pengen jadi guru? Kalau sekarang sih udah enggak sih Pak. Gitu ya. Sekarang jadi mau karir di sini? Mau berkarir di sini aja lah. Gitu. Untuk saat ini mah fokus di sini biar berkembang lagi gitu kan. Soalnya bagaimanapun di sini udah bisa menghidupi saya sama keluarga saya gitu ya. Pak. Iya. Apa-apa. Yang penting bagaimana kita menemukan di pekerjaan gitu yang bisa membuat kita senang gitu, sehingga betah. Pola karirnya gimana biasanya itu? Ada di mana-mana ini cabangnya? Sederhana. Banyak sih. Nah itu. Kalau Simpang Raya banyak. Banyak ya. Itu. Sekitar 30-an cabang. Se-Indonesia. Pemiliknya satu? Pemiliknya ada 2 Pak. Atau adik kakak, adik tadinya. Atau sistemnya saham nggak? Atau gimana nggak? Kita syariah bagi hasil. Jadi konon kabarnya itu yang mana ya? Yang ini atau yang bukan? Pertamanya itu bikin satu dulu. Iya. Nah nanti yang kedua ketiganya itu saham orang, dia punya ini aja dikumpulin. Beda lagi itu sih kalau itu. Apa itu? Sebelah ada di sana. Sana tuh sederhana ya. Iya. Dia bikinnya satu aja katanya dulu. Iya. Model. Nanti dipresentasikan. Nih kita petanya seperti ini. Jadi tinggal dia punya saham berapa persen gitu. Iya. Mantap tuh. Saya kira saya ini di Snaker 5 tahun ada mas. Solusi yang terbaik mengatasi ributnya majikan dengan dunungan ini pola bagi hasil. Seperti Padang. Begitu. Luar biasa itu, tidak ada keributan karena sudah ada kepastian. Semakin banyak konsumen, semakin harapan untuk mendapat uang besar. Oleh karena itu ketika konsumen datang itu tersenyum gitu, karena melihat ini uang gitu. Betul. Ada yang mau sampaikan mas? Itu aja Pak, cukup. Oke, terima kasih nih sudah bersedia nih sama-sama, masuk Pak. itu nanti minta nomor HP-nya mas ya.